Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Pratama Putra dengan NIM 2330111106 dari kelas PGMI 5C. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan eksperimen sains sederhana dalam pembelajaran IPA di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Saya memilih materi fotosintesis pada fase B. Nah, tahukah teman-teman kalau tumbuh-tumbuhan yang berwarna hijau seperti bayam, kangkung, dan jenis lainnya berwarna hijau itu bisa memasak makanannya sendiri atau berfotosintesis dengan bantuan air, udara, dan juga cahaya matahari. Nah, pada eksperimen kali ini saya akan mencoba membuktikan apakah cahaya matahari benar-benar dibutuhkan dalam fotosintesis. Selanjutnya, kita perlu menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam eksperimen. Yang pertama, di sini ada dua wadah air bening yang telah diisi air bersih. Kemudian ada dua daun berwarna hijau. Dan yang terakhir ada dua label sebagai penanda. Oke, itulah alat-alat dan bahan yang kita butuhkan untuk eksperimen kali ini. Nah, bahan-bahan ini sangat mudah didapatkan baik itu di rumah ataupun di sekolah teman-teman. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah eksperimen. Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita memasukkan dua daun pertama ke wadah satu dan daun yang kedua ke wadah yang kedua. Selanjutnya kita akan memberi label. Yang pertama di ruangan gelap atau tidak terpapar cahaya matahari. Kemudian label yang kedua terpapar cahaya matahari. Nah, langkah terakhir kita tinggal meletakkan yang satu di ruangan gelap, bisa di bawah meja atau di dalam lemari, pokoknya tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Kemudian selagi kan kita taruh di luar terpapar dengan cahaya matahari langsung. Setelah selesai kita meletakkan, kita tunggu dalam kurun waktu 1-2 jam untuk melihat apakah hasil eksperimen ini menunjukkan adanya pengaruh. Setelah 2 jam kita letakkan di tempat yang berbeda atau di kondisi yang berbeda, kita akan melihat apakah dari eksperimen ini kita dapat melihat apakah ada pengaruh cahaya matahari terhadap fotosintesis dan tidak. Baik, di sini ada wadah yang pertama yang terpapar cahaya matahari. Dan ini wadah kedua yang kita letakkan di tempat yang gelap yang tidak terpapar cahaya matahari. Kita akan menganalisis atau mengambil kesimpulan dari eksperimen yang telah kita lakukan. Kita akan mengamati dan melihat hasil dari eksperimen yang telah kita lakukan. Yang pertama yaitu wadah yang berisi daun yang kita letakkan di terpapar cahaya matahari langsung, dan di wadah yang kedua yang kita letakkan di ruang gelap yang tidak terpapar cahaya matahari. Kita akan coba mengamati terlebih dahulu. Setelah kita amati, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, di wadah yang terpapar cahaya matahari, kita bisa melihat di sekitar daun ada gelembung-gelembung kecil. Kemudian daun juga terlihat segar. Gelembung-gelembung kecil ini menandakan bahwa daun sedang menghasilkan oksigen, yang mana itu merupakan proses fotosintesis. Sedangkan di wadah yang kedua, kita dapat melihat tidak adanya hal yang signifikan. Tidak adanya gelembung-gelembung udara, dan juga daun terlihat lebih layu. Ini menandakan tidak adanya terjadi fotosintesis. Jadi, dari eksperimen kali ini kita dapat mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama,
bahwasanya daun atau tumbuh-tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Tanpa ada cahaya matahari, maka tumbuh-tumbuhan atau daun tidak bisa memasak makanannya sendiri. Jadi sudah dipastikan bahwa sinar matahari sangat dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan untuk memasak makanan. Tanpa ada cahaya matahari, tumbuh-tumbuhan tidak bisa memasak makanannya sendiri. Dari kegiatan yang telah kita lakukan, kita belajar mengamati, membandingkan, serta menyimpulkan yang mana ini merupakan salah satu keterampilan proses sains. Nah, teman-teman, seru kan eksperimennya? Kalian bisa mencoba di rumah dengan bimbingan orang tua atau di sekolah dengan guru. Dan satu lagi, jangan lupa jaga tumbuh-tumbuhan karena tumbuh-tumbuhan menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap harinya. Sekian eksperimen kita pada hari ini. Sampai jumpa di video eksperimen berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.